Assalamualaikum, selamat datang di Malia Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Halo semua, di video kali ini aku akan bahas tes potensi akademik atau TPA, khususnya yang online ya. Di sini aku akan bahas pengalaman saat tes, lembaga penyelenggara TPA, di mana aja, kisi soal dan durasi masing-masing sesi, terus persiapan tes, tips saat mengerjakan soal, dan sedikit tips saat belajar. Jadi kemarin pas ikut tes TPA, aku persiapan cuma seminggu dan sehari belajarnya cuma 2 sampai 4 jam aja. Sebenarnya kurang efektif ya karena mepet banget. Kalau kalian punya waktu lebih, jangan sengaja mepet ya belajarnya. Tips ini buat yang punya kendala waktu untuk belajar biar belajarnya bisa lebih optimal. Nah, untuk cara daftarnya, kalian bisa daftar di web TPA Bappenas atau di universitas tertentu. Kadang di universitas itu ada yang buka. Kalau aku sendiri kemarin pakai TPA Bappenas yang online. Kalian bisa cek koperasi.bappenas.go.id/jadwal TPA. Aku akan cantumin juga di description box untuk linknya ya. Kalau untuk yang online, jangan daftar H-1 karena terlalu mepet. Takutnya kalian nggak bisa ikut simulasi ujiannya. Nah, kalau di universitas, bisa tanya ke universitas yang bersangkutan, itu dia buka tes TPA atau enggak. Kalau di UGM di Jogja itu ada untuk linknya paps.ugm.ac.id. Akan aku cantumin juga di description box ya. Nah, untuk PAPS UGM ini dia online penyelenggaraannya. Jadi yang luar Jogja juga bisa daftar. Kalau untuk harga dari Bappenas itu harganya 550 sampai 600-an. Kalau yang UGM 300 ribuan. Nah, tapi yang UGM ini cepat penuh sekali buka pendaftaran gitu dia cepet banget fullnya. Jadi kemarin aku kehabisan kuota untuk yang UGM dan karena deadline-nya udah mepet, aku pakai TPA yang Bappenas biar tetap bisa tes tepat waktu. Oke, untuk materi belajarnya dari buku TPA Bappenas, kalian cari yang buku yang terpercaya ya, yang reviewnya itu udah banyak dan bagus. Karena kemarin aku cuman asal belajar dari buku CPNS sama beli buku TPA yang murah banget. Karena murah aja sih, ternyata itu kurang kurang membantu dan aku nggak bisa rekomendasikan buku yang aku pakai. Selanjutnya, pakai video YouTube untuk soal yang spasial, terutama yang dadu yang kubus-kubus yang 3 dimensi. Ini sangat memudahkan ya, memudahkan kalian untuk memahami dan juga ada tips triknya juga bisa cari di YouTube. Terus kalian juga pelajari bangun yang kubus itu, jejaring kubus 3 dimensi sama bangun 3 dimensi yang bukan kubus. Untuk kata-kata, sering aja di-review karena kan kata-kata di TPA itu banyak yang asing ya, jadi sering aja dibaca lagi. Terus latihan hitung cepat juga di YouTube karena waktunya itu mepet banget untuk yang kuantitatif, jadi kalian harus latihan hitung cepat kayak misalnya ada soal 2,4 dibagi 1,1, nggak usah nyari rinci sampai komanya berapa, cukup jawabannya kisarannya 2 koma gitu. Itu contohnya. Jadi jangan terlalu lama kalau ngerjain soal yang perhitungan. Nah, untuk tips belajar kilatnya, kalian tetapkan target harian. Misalnya hari pertama sama hari kedua belajar materi yang kalian paling nggak ngerti. Terus hari kelima sampai hari keenam kalian belajar materi yang lumayan kalian kuasai. Terus hari ketujuh review. Nah, ini contoh aja ya. Kalau menurutku target awal ini penting banget. Jadi meskipun waktu kalian mepet, kalian akan tetap terarah untuk belajarnya. Nah, selanjutnya kalian belajar mulai dari materi yang paling kalian bingung, paling kalian nggak bisa. Kalau aku kemarin, aku paling bingung bangun spasial 3 dimensi kubus sama bahasa yang kata-katanya awam banget itu. Nah, untuk bangun spasial 3 dimensi aku belajar dari YouTube. Kalau kata-katanya aku pelajari kata-kata sulit terus aku review 1 sampai 2 kali.
Terus untuk materi yang cukup dikuasai, kalian baca cepat aja. Dan saran aku saat kalian masuk ke sesi latihan, kalian jangan kerjain semua soalnya. Kalian pilih aja random sekitar 15 soal, 10 sampai 15 soal lah per sesi. Pilih random, jadi biar kalian ngerjainnya lebih cepat. Nanti kalau kalian sudah ada waktu sisa untuk mengerjakan, kalian bisa kerjain ulang soal-soal yang belum kalian kerjakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk isi soal dan durasi pengerjaan. Kalian bisa lihat untuk yang kuantitatif, ini soal sebanyak ini ada 90 soal, waktunya cuma 60 menit. Jadi jangan terpaku sama soal itu-itu aja. Jadi kalau misalnya kalian bingung, udah jawab ngasal terus kalian skip lanjut ke soal berikutnya. Terus persiapan sebelum tes, KTP, whiteboard. Whiteboardnya ini ukurannya bebas, yang penting nggak nutupin muka, sama spidol. Nah, kalau nggak ada whiteboard, kalian bisa pakai map bening yang di dalamnya diberi kertas. Jadi kalian nanti coret-coretnya di situ, di mapnya itu tetap pakai spidol. Terus ada juga suruh menyiapkan cermin minimal 40 kali 60 cm. Nah, nanti cerminnya ini nggak ditaruh di samping, di belakang kalian persis ya, tapi naruhnya di belakang kalian agak ke samping. Jadi layar laptopnya tetap kelihatan. Oke, nah ini adalah gambar. Kalau kalian nggak punya whiteboard, kalian bisa pakai ini, map plastik, diberi kertas, terus nanti kalian coret-coretnya di map plastik ini. Pakai spidol yang non permanen. Oke, untuk pengalamanku sendiri saat tes online, sebelum kalian tes, kalian akan diminta untuk gabung ke grup WA. Nanti akan dikasih linknya. Kemudian saran aku jangan gabung pas H-1 karena kalian akan nggak bisa ikut ujian yang simulasi. Gitu, oke. Terus selanjutnya di grup itu akan ada petunjuk lengkap aplikasi apa yang harus diinstal dan apa aja yang harus disiapin sama simulasi ujian. Jadi kalian lengkapin dulu ini semua ya. Terus setelah hari H, kalian akan masuk ke web ujian dan Zoom. Zoom ini untuk penguji ngawasi kalian. Nanti saat masuk Zoom awal, kalian akan dibagi ke grup kecil dengan satu pengawas. Nah, kalau web ujiannya buat kalian ngerjain. Jangan telat ya untuk yang ini. Terus kalau kalian udah selesai, kalian bisa langsung keluar. Tapi bilang ke pengawas dulu kalau kalian udah selesai. Terus kalian akan dioper ke ruang Zoom utama. Setelah itu kalian akan diberi briefing sedikit soal pengiriman hasil. Kalau aku kemarin hasilnya dikirim sekitar 1 minggu. Sebenarnya klaim dari penyelenggara itu ngirimnya sekitar 3 hari, tapi akhirnya molor jadi seminggu. Oke, lanjut. Tips saat mengerjakan soal. Nah, untuk materi dan durasi tes, aku udah kasih tahu ya tadi. Saranku untuk numerik, kalian kerjain cepet aja. Jangan terpaku di satu soal. Kalau bingung, langsung jawab sekenanya dan skip ke soal lain. Jangan sampai kita terpaku di soal yang susah dan di belakang ada soal yang mudah, malah kita nggak kerjain karena kehabisan waktu. Nah, kalau buat penalaran ke ruangannya, kemarin mantep banget sih, ini ada 3 macam. Ada bangun 3 dimensi bentuk kubus, terus diputer-puter gitu. Terus kita suruh cari gambar yang serupa yang mana. Terus ada lagi gambar kubus, terus kita disuruh menebak kemungkinan jaring-jaring kubusnya kayak gimana. Sama yang terakhir, ada bentuk 3 dimensi bukan kubus. Terus bangun itu diputer-puter, terus kita diminta cari bangun yang sama. Yang terakhir ini yang susah banget sih, karena aku cari-cari di YouTube itu belum ada contoh soal yang kayak gitu, dan aku selama baca-baca juga belum pernah nemu soal yang kayak gitu. Oke, terus untuk sistem tesnya, per sesi udah dibatasi waktu, jadi kalau kalian selesai sesi pertama, kalian bisa minta password ke penguji untuk masuk sesi kedua dan seterusnya. Misal kalian udah selesai ngerjain semua, bisa lapor ke penguji supaya bisa dioper ke ruang utama.
ke ruang Zoom utama maksudnya, terus udah deh selesai ngerjain soalnya. Oke, overall gitu aja sih. Kemarin aku belajarnya mepet cuma seminggu dan sumber belajarnya kurang oke, jadi hasilnya kurang maksimal. Dapat skornya 615, jadi maaf nggak bisa ngasih tips untuk dapat skor yang 700 plus plus. Semoga dengan penjabaran ini kalian bisa lebih prepare, dapat hasil yang lebih baik ya. Dan semoga video ini membantu. Jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih.